Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal UTS tahun lalu mengenai mata kuliah manajemen operasi. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Sebelumnya, di sini tuh ada pembagian soal di mana yang pertama tuh bagian true false, yang ini sifatnya tuh tutup buku. Nah, dan selanjutnya ada bagian studi kasus gitu, yang ini bisa open book. Sebelum kita membahas ke soal, di sini tuh udah diketahui dari NCT Lighting itu memproduksi lampu hemat energi gitu. Nah, berikut adalah tabel-tabel yang akan dijadikan kita patokan buat menghitung dari soalnya. Nah, di sini ada tabel pertama, di sini juga ada tabel kedua, di sini juga ada tabel ketiga, dan tabel keempat. Nah, sebelumnya untuk menjawab tabel-tabel ini tuh, untuk menjawab soal-soal ini tuh, kita harus tahu dulu tabel mana yang harus dipakai gitu buat mengerjakan soal-soal di sini. Nah, kita langsung mulai aja ya ke soal yang nomor 2. Sebelumnya teman-teman, kita di sini diminta untuk mengerjakan 3 soal dari 5 soal di bawah ini. Karena penambahan nilainya nanti akan ditambah sama soal yang true false yang tadi di atas. Kita langsung mulai aja ke soal hitungan yang pertama. Di sini diminta untuk membuat diagram aktivitas AON atau AOA. Jadi ini bisa milih salah satu. Nah, tabelnya ini yang mana? Kalau buat AON atau AOA, kita pakai tabel 4 ini. Karena kegiatan membuat prototype produk. Jadi teman-teman kita harus tahu dulu buat penyelesaian nomor 2 ini pakai tabel yang mana, apakah tabel 1, 2, 3, atau tabel 4. Jadi perlu ketelitian teman-teman juga dalam menentukan tabel gitu. Nah, kita langsung mulai aja ya. Di sini di nomor 2 udah diketahui kita diminta untuk membuat tabel AOA atau AON gitu. Sekarang bikin tabel AOA. Nah, yang pertama caranya itu kita lihat di tabel ini. Nah, buat startnya itu A itu tidak berasal dari mana-mana. Berarti A itu menjadi start di sini. Selanjutnya, di sini tuh diketahui B itu berasal dari A, C juga berasal dari A, dan D juga berasal dari A. Berarti A ini membuat 3 jalur, ke B, ke C, dan juga ke D. Gitu teman-teman. Selanjutnya, kita lihat lagi di sini E itu dari C. Nah, kita masukin di sini. Berarti yang E itu ambil garis dari C. Gitu. Di sini juga masukin F itu berasal dari B dan E. Kita tinggal masukin F berasal dari B dan E. Nah, selanjutnya seperti itu juga. G itu berasal C dan D. Di sini G berasal dari C dan D. Garis C dan garis D. Selanjutnya ada finishing. Di sini ada H. H itu berasal dari F dan G. Berarti H dari F dan G. Begitu teman-teman. Nah, sebelum memasukkan angka-angka ini, kita sebaiknya membuat dulu polanya gitu, biar nggak bingung gitu, biar nggak salah penempatan juga. Nah, selanjutnya kita ngitung ke bagian ini. Nah, selanjutnya kita ngitung ya teman-teman. Ini sebenarnya polanya tuh sama kayak yang di atas ini. Dan kita tinggal masukkan angka-angkanya. Di sini udah diketahui di soal kegiatan perancangan sistem atau A, estimasi waktunya yaitu 17 minggu. Kita masukin 17 di sini. Nah, ini sebelumnya kosong ya teman-teman. Jadi cuma garis ininya. Ini sebelumnya anggap kosong dulu si garisnya ini. Masukin angka-angkanya di sini 17. Di pembuatan desain awal itu 8, ini 8, yang C-nya 7, yang D 9, 7, di sini 9, dan begitupun seterusnya di E 10, di F5, di G4, dan di H itu 9. Nah, caranya itu gini teman-teman, kita ngitung dulu yang jalur atas, dan jalur atas itu jalurnya ke kanan. Kita mulai dari start ya, karena A itu gak dari mana-mana,
kita startnya berarti di 0 ya teman-teman. Di sini di 0. 0 ditambah 17, hasilnya 17. Gitu. Kita ditambah ya. Jalur ke kanan itu ditambah. Nah, karena tadi di soal udah diketahui B, C, sama D itu berasal dari A, berarti si 17 ini masuk ke sini teman-teman. Nah, ke sini, dan juga ke sini. Di sini 17, di sini juga 17, di sini juga 17. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ngitung apa dulu? Kita sesuaikan dengan urutan ini, berarti kita ngitung yang B dulu ya teman-teman. Nah, kita ngitung yang B. Nah, yang B ini berarti 17 ditambah 8, hasilnya 25. Selanjutnya, kita ngitung yang C. 17 ditambah 7, hasilnya 24. Dan juga 17 ditambah 9, hasilnya 26. Begitu teman-teman. Jadi ingat ya, alur ke kanan itu ditambah ini ditambah ini, hasilnya disimpan di kanan atas gitu. Selanjutnya kita nyari E. E itu dari C. Berarti 24 ini dimasukkan ke sini. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ngitung yang F. Yang F ini berarti 34 dimasukkan ke sini. Kenapa enggak yang 25T? Nah, kalau jalur ke kanan itu kita ambil angka yang paling besar. Nah, karena di sini udah diketahui pembuatan F itu berasal dari B dan E. Nih. Berarti B-nya itu angka ini kan 25, sedangkan E ini 34. Yang diambil yang paling besar, berarti 34. Karena yang G juga berasal dari dua penghubung antara C dan D, berarti kita masukkan angka yang paling besar. Di sini yang C itu 24, sedangkan yang D itu 26. Berarti yang dimasukkan yang mana? Yang 26. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ngitung yang H. Caranya sama, karena ini berasal dari dua garis. Kan ini 34 ditambah 5 hasilnya 39. Yang ini 26 ditambah 4 hasilnya 30. Nah, 39 sama 30, yang paling besarnya 39, berarti yang dimasukinnya 39. Nah, begitupun ke sini. 39 ditambah 9 hasilnya 48. Nah, gitu teman-teman. Kalau buat ngitung yang atas, kolom yang atas itu ngitungnya ke kanan, jalur kanan itu ditambah. Nah, sekarang kita ngitung jalur yang ke kiri ya, buat ngisi kolom yang bawah. Yang ini karena kita tadi udah dimasukin hasilnya 48 di akhir, kita masukkan lagi ke sini, ke kolom yang bawah. Ingat tadi itu, buat kolom atas ngitungnya ke kanan dan ditambah. Nah, buat kolom yang di bawah, kita ngitungnya ke kiri dan dikurang. Kayak gini teman-teman. 48 dikurangi 9 hasilnya 39. Nah, karena 39 ini nyambung ya, jadi 39 kita masukkan ke F di sini. Juga masukkan ke G. Nah, sekarang dikurang 39 dikurangi 35 hasilnya 34. 39 kurangi 4 hasilnya 35. Nah, sekarang selanjutnya kita ngitung ke E. Nah, di sini kan 34, tinggal dimasukin aja teman-teman ke sini. 34 ini dikurangi 10 hasilnya 24. Nah, sekarang kita ngitung yang D. Nah, karena di sini udah diketahuin di G itu yang D-nya hasil akhirnya itu 35. Nah, ini tinggal dipindahin aja 35 ke tabel ini. Selanjutnya 35 dikurangi 9 hasilnya 26. Nah, sekarang kita ngitung yang C. Karena yang C ini gabungan dari E dan G, nyambung gitu kan. Berarti kita nyari angka yang paling kecil. Karena ini 35 di G dan ada 24 di E, berarti yang dimasukinnya yang 24. Nah, berarti tinggal kita kurangi 24 dikurangi 7, hasilnya 17. Begitupun sama untuk penghitungan yang B, di sini kan 34.
tinggal dimasukin 34-nya, 34 dikurangi 8 hasilnya 26. Nah, buat perhitungan ke A ini, karena di sini dicari angka yang terkecil, berarti antara 26, 17 dan 26. Berarti yang dimasukkannya itu yang 17. Nah, sekarang 17 dimasukin, 17 dikurangi 17 hasilnya 0. Gitu teman-teman. Nah, di soal juga kita diminta untuk menentukan jalur kritis. Kita lihat cara menentukan jalur kritis, yaitu tabel di kiri bawah dikurangi kiri atas. Jadi di sini kan 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Nah, yang ini juga berarti 26 dikurangi 17 hasilnya 9. Yang ini juga 17 dikurangi 17 hasilnya 0. 26 kurangi 17 hasilnya 9. 24 kurangi 24 hasilnya 0. Yang ini juga 35 dikurangi 26 hasilnya 9. Yang ini juga 39 kurangi 9 hasilnya 0. Gitu teman-teman. Jadi tinggal pengurangan aja gitu. Jadi buat nentuin jalur kritisnya itu kita tinggal lihat hasil select yang 0 gitu. Berarti ada di A ke C karena C juga nilainya 0, C ke E karena E juga nilainya 0, E ke F berarti ya, E ke F karena nilainya 0, dan terakhir F ke H gitu teman-teman. Jadi tinggal kita lihat jumlah select yang 0 gitu buat nentuin jalur kritisnya. Sekarang kita tentuin berapa lama waktu penyelesaiannya. Karena tadi jalur kritisnya udah kita tentuin, berarti tinggal kita masukin angka-angkanya. 17 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 9 hasilnya 48. Nah, 48 ini jangan lupa harus sama dengan hasil akhir yang di tabel tadi. Nah, kalau hasil ini beda dengan hasil yang C ini, berarti itu hitungannya ada yang salah teman-teman, ataupun di tengah-tengah kalian ngerjain nih ada hasil yang minus, berarti itu juga ada salah dalam perhitungan. Jadi kalian harus teliti lagi untuk menghitungnya. Nah, buat selanjutnya kita lanjut ke nomor yang 6. Di sini diminta untuk menghitung berapa produktivitas tenaga kerja per jam untuk LHE dan berapa produktivitas multifaktor untuk LHE. Nah, kita tentuin dulu teman-teman datanya pakai yang mana gitu. Nah, di sini di tabel 1 ada data yang udah diketahui bahwa perusahaannya itu mampu membuat lampu per harinya tuh 100 lampu. Nah, 1 bulannya itu ada 25 hari. Dan bekerjanya selama 8 jam per hari. Yang dibayar 12,5 jam dolar per jam. Yang dibayar sebesar 12,5 dolar per jam. Nah, dan totalnya pekerja itu ada 50 orang. Komponen utama yang digunakannya juga nanti dimasukin. Di sini ada 500 unit setiap harinya dengan harga 1 dolar per unit. Listrik, gas, dan lain-lainnya juga dimasukin. Di sini 5.000 per hari dan juga modal 10.000 dolar per hari. Nah, sekarang kita masukin teman-teman. Di sini tadi kan udah diketahui bahwa 1 bulan kerjanya itu 25 hari. Nah, mampu memproduksi 100 lampu per hari. Dan sebulannya itu kan ada 25 hari. Berarti 100 dikali 25 hasilnya 2.500 lampu per bulan. Nah, karena jam kerja karyawannya itu hanya 8 jam per hari dan dibayar 12,5 dolar per jam, berarti 8 dikali 12,5 sama dengan 100. Nah, dikali 50 orang itu dari total pekerja berarti 5.000 dolar. Nah, komponen utamanya itu tadi udah disebutin 500 per hari, berarti dikali 1 dolar sama dengan 500 dolar dikali 25 hari berarti 12.500 dolar. Listrik, gas, dan lain-lain juga dimasukin. 5.000 dikali 25 hari berarti 125.000. Modalnya juga dimasukin. Nah, modalnya juga dimasukin 10.000 dolar per hari dikali 25 hari berarti 25.000.
Ini kita gampang aja, berapa produktivitas tenaga kerja per jam untuk LHE. Nah, jawabannya rumus produktivitas itu output dibagi input. Karena ini tenaga kerja, outputnya itu si tenaga kerja ini teh mampu menghasilkan berapa lampu dalam perharinya. Berarti 100 lampu dibagi 8, karena kan satu harinya itu 8 jam, sama dengan 12,5. Ini gampang aja, tinggal dibagi ya teman-teman. Sekarang kita ngitung dulu mau produktivitas multifaktor. Nah, aku udah bikin catatan di sini. Untuk input di multifaktor itu mencakup tenaga kerja, bahan baku, energi, modal, dan lain-lain. Yang ini semua. Kita masukin di sini. Outputnya 2.500 lampu karena dalam satu bulan mampu memproduksi 2.500 lampu. Dibagi 5.000-nya ini dari mana? Ini dari sini. Tinggal dimasukin 5.000, 12.500, 125.000, dan 25.000. Kita masukin di sini, berarti 2.500 dibagi 176.500, hasilnya 0,014 gitu teman-teman. Nah, berarti kita bisa nyimpulinnya bahwa produktivitas tenaga kerjanya ini lebih besar gitu daripada produktivitas multifaktor. Begitu teman-teman. Nah, untuk soal selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita lihat, kita ambil soal nomor 5 ya teman-teman. Nah, ini soalnya hitunglah peramalan permintaan LHE periode selanjutnya dengan metode weighted moving average dengan N sama dengan 3 memiliki bobot 0,20 0,2 untuk 3 bulan sebelumnya. Bobot kedua adalah 0,35 untuk 2 bulan sebelumnya, dan bobot ketiga adalah 0,45 untuk sebulan sebelumnya. Nah, sebelum itu kita cari dulu nih teman-teman, pakai tabel yang mana. Kita ambil tabel yang ini teman-teman, tabel 1. Kenapa? Karena di sini ada jelas ya, karena kita mau menghitung periode selanjutnya, berarti kita lihat dari periode ini gitu. Ini kan tahun 2021, dan dijelasin di sini ada periodenya sama ada permintaannya untuk di periode saat ini gitu, di tahun sebelumnya 2021. Nah, sekarang kita mau memforecast untuk ke periode 2022. Nah, kita lanjut ke dari data tadi, dari si tabel ini kita bikin dulu pertama teman-teman. Kita bikin si tabelnya nih. Tabelnya udah kebikin, udah dijelasin di sini bulan demand. Ini aku bagi dua ya. Sebenarnya kalian bisa aja dikepanjangin ke bawah, cuma untuk saat ini diketahui Januari memiliki 4.500 demand sama dengan Februari, sesuai sama di sini ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Dia memiliki angka yang sama ya, angkanya tuh sama di sini tuh, nyesuaiin semuanya. Nah, di sini jadi ngikutin juga. Di sini 24.500, bawahnya juga 4.000, yang ini 5.000, yang 5.000. Ini 4.500, 4.800 gitu. Dan seterusnya. Lalu kita lihat lagi tadi di soal memiliki weighted moving average atau bobot moving pergerakan serata-ratanya, memiliki dengan bobot ya jadinya. Yaitu N sama dengan 3. Di sini kita masukin ke informasi atau ke diketahui, lalu bobotnya kita sebutin satu-satu teman-teman. Kita jelasin di sini 0,2, 0,35, dan 0,45 dari soal. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah forecast demand untuk periode selanjutnya. Nah, yang ini ya, forecast demand yang A. Lalu peramalan mana yang lebih baik? Nah, oke, sebelumnya teman-teman di sini kan ada yang B ya. Nah, yang B ini sebenarnya salah ya. Jadi tuh seharusnya kalau weighted moving average itu dia pakai bobot. Nah, di sini kan nggak pakai bobot. Berarti dia untuk saat ini dianggap tidak ada aja, kita fokusnya di yang A sama C aja gitu. Nah, di sini C ini bandingkan peramalan mana yang lebih baik, dia menggunakan MAD, MSE, dan MAPE. Nah, di sini ya, kayak tadi kita zoom dulu, ditanya bandingkan peramalan paling baik dari MAD, MSE, MAPE. Nah, untuk menjawab nilai A atau poin A itu mudah teman-teman. Kita anggap ini seperti kan, ini kita anggap 2021 ya tadi ya, 2021.
Nah, sekarang kita ingin memforecast ke 2022. Anggaplah kita di Januari 2022 saat ini. Nah, kita mau forecast nih untuk di bulan Januari ini demand-nya itu bakal berapa? Atau permintaan dari konsumen itu bakal sebanyak apa gitu. Yang pertama, kita ambil 3 bulan sebelum bulan yang ditentukan. Karena kita mau mencari dari bulan Januari 2022, maka yang kita ambil 3 bulan ke belakangnya adalah Oktober, November, dan Desember. Nah, yang kita ambil itu Oktober, November, Desember. Kenapa? Karena itu 3 bulan sebelum bulan Januari 2022 dan datanya sudah ada di sini. Nah, maka dari itu kita perhitungkan di sini teman-teman. Rumusnya itu bulan terdekat, bahasanya bulan terdekat dari target bulan atau bisa dibilang dari Januari. Jadi Desember, bulan Desember dikalikan bobotnya. Nah, bobotnya yang mana? Yang ini teman-teman kita pakai karena untuk 1 bulan sebelumnya. Jadi bobotnya ini dilihat juga dari si bulan Januari. Kalau misalnya dari bulan Januari, bobot yang pertama itu berarti untuk 1 bulan sebelumnya pakai yang 0,45 dan begitu pun seterusnya. Jadi bobot yang pertama itu kita pakai 0,45 dengan demand di bulan Desember itu 5.800 di sini. 5.800 dikali 0,45. Lalu ditambahkan bulan sebelumnya lagi atau 2 bulan sebelum dari bulan Januari itu dikalikan dengan bobotnya. Bobotnya disesuaikan dari soal ya teman-teman. Di sini demand dari November itu 5.800, maka bobotnya juga pakai 2 bulan sebelumnya. Jadi 5.800 dikali 0,35 ditambah 6.800 dari demand Oktober atau 3 bulan sebelumnya dengan bobot 0,2 dikalikan 0,2 di sini. Nah, kita udah jelas nih teman-teman dari si perhitungan atasnya, lalu dibagi dengan sigma bobot atau pertambahan dari bobot atau jumlah dari si bobot gitu. Nah, jumlah si bobot ini kita lihat lagi kan tadi dari soal 0,2 tinggal ditambahin aja teman-teman, ini semua ditambahin aja gitu. 0,2 ditambah 0,35 ditambah 0,45. Hasilnya di sini 1. Nah, dulu kita yang tadi yang atasnya kita hitung juga, kita kalikan lalu kita tambah, jadinya ditemukan hasil 2610 ditambah 2030 ditambah 1360 dibagikan 1 dari perhitungan atau pertambahan bobot. Lalu ditemukanlah hasil 6.000 teman-teman. Nah, ini lalu kesimpulan apa? Jadi forecast atau peramalan demand untuk periode selanjutnya adalah sebesar 6.000. Beres teman-teman untuk nilai atau untuk poin A. Nah, ini tabel teman-teman. Untuk kebuat tabelnya, yang pertama kita tadi lihat dia itu di soal itu dia memakai weighted moving average dengan n sama dengan 3 ya. Atau kita lihat di sini itu kita pakai weighted moving average n sama dengan 3. Nah, maksud dari n sama dengan 3 ini itu apa? Nah, di tabel ini normalnya atau rumus dasarnya itu kalau misalkan nggak ada bantuan dari soal, dia itu akan memakai 2 bulan, 2 month. Nah, 2 bulan. Kenapa? Karena emang dasarnya itu dia memakai 2 bulan moving average atau mungkin 1 bulan moving average, tapi lebih seringnya pakai 2 bulan gitu. Karena di sini n sama dengan 3, ya kan, ini kan di sini moving average-nya gitu. N sama dengan 3, maka di sininya kita ubah menjadi 3 bulan. 3 bulan itu pergerakan rata-ratanya itu selama 3 bulan jadi perhitungannya. Jadi bukan lagi 2 bulan tapi 3 bulan kita makainya di sini. Nah, lalu kita buat tabel dengan isian bulan, demand, 3 month moving average. Ini disesuaikan lagi sama soal, misalkan N-nya 2, berarti isinya 2 bulan, tapi karena di sini N-nya 3, jadi kita pakai 3 bulan. Lalu error mutlak, lalu error mutlak kuadrat, dan error mutlak persen. Nah, maksud error ini apa sih, Kang? Error ini itu kenapa kita cari error ini itu digunakan untuk perbandingan kegagalan atau kerusakan gitu, bahasa kegagalan lah. Jadi kegagalan itu kayak selama 3 bulan ini atau perhitungan 3 bulan ini itu dalam melakukan operasi itu gagal apa enggak nih. Nah, kita hitung dari sini, bisa dihitung dari tabel ini, tabel peramalan MAD, MSE, dan MAPE. Untuk kita isi dulu, jadi itu awalnya kosong, nanti teman-teman bikin dari awal.
nggak ada di soal, nggak ada di soal ini ya. Di soal ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi kalian bikin dari awal. Nah, kita bikin seperti ini. Kita bikin bulannya dulu, Januari sampai Desember, lalu demand dari Januari sampai Desember, terima moving average, lalu error dan. Nah, cara ngisinya gimana? Karena mungkin kalian ada yang nanya, kenapa ini kosong ya Januari, Februari, Maretnya? Nah, itu kosong karena kan kita makainya 3 bulan moving average ya. Nah, jadi kita lihat lagi ke belakangnya gitu perhitungannya. Kalau dari Januari kan di sini di data nggak ada ya. Sebelum Januari dia di soal kita lihat dari soal ini aja yang kita tahu. Nah, di sini kan terakhirnya Januari ya. Kita nggak tahu nih data sebelum Januari 2021 ini apa gitu. Demand-nya berapa. Karena itu belum ada, maka kita di sini kita kosongkan gitu. Kita coret gini aja. Strip, 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 strip. Begitupun sampai Maret. Kenapa? Karena dari Maret pun belum ada data si Januari Februarinya kan. Januari Februarinya kan sih nggak ada nih. Nah, alhasil di Maretnya pun nggak ada gitu. Di Januari Februari sama Desember sebelumnya kan nggak ada. Desember sebelum 2021. Jadi gitu teman-teman. Kenapa untuk yang Januari Februari Maret itu nggak ada. Nah, jadi kita mulai perhitungannya di bulan April. Karena di bulan April ini kita udah ada demand-nya ya. Yang dilihat itu demand-nya teman-teman. Karena kalau kita makainya 2 bulan doang, misalkan ini kan ada demand-nya, tapi kenapa yang Maretnya nggak? Ya karena belum ada Desember gitu. Si Desember tahun kemarinnya belum ada gitu. Ini kemana Desembernya? Jadi kita nggak bisa hitung gitu. Karena nyesuaiin sama dari soal juga ada, atau dari suruhan gitu, 3 bulan. Oke, kita lanjut ke perhitungan. 3-month moving average. Gimana cara ngitungnya? Ngitungnya mudah. Kalian tinggal tambahkan demand 3 bulan sebelum dari April, lalu dibagi 3, diambil dari N sama dengan 3. Nah, mudah kan teman-teman? Nggak perlu ribet, kalian tinggal hitung aja demand sebelumnya, demand 3 bulan sebelum April ini, lalu dibagikan 3. 4.500 sama 4.500 ya, sesuai di sini dicontohin. Ditambah 5.000 dibagi 3. Tapi harus dikurungin ya, jangan lupa. Jadi ditambahin dulu, bukan dibagi dulu. Ditambahin dulu baru dibagi. Dibagi 3 dengan hasil 4.666. Nah, untuk mencari error yang pertama, kalian tinggal lakukan pengurangan 4.666 atau hasil dari 3-month moving average dikurangi oleh demand di bulannya. Karena di sini kita pakai April, jadi demand-nya jelas 5.000. Jadi tinggal 4.666 dikurang 5.000. Nah, kalian jangan sampai salah ya, jangan sampai melakukan pengurangannya dimulai dari si 5.000. Karena pengurangannya harus dimulai dari si 3-month moving average gitu. Jadi jangan dari demand, tapi mulai dari 3-month moving average. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, setelah melakukan pengurangan ditemukanlah hasil minus 334 di sini. Lalu untuk yang error mutlak, kenapa positif? Misalkan di sini, kalian tinggal pindahin aja di sini ke sini 334. Nah, tapi kenapa positif? Karena semua hal yang dimutlakkan itu hasilnya harus positif, nggak boleh negatif. Kalau jadi nggak ada tuh yang nama negatif di error mutlak, dia bakal selalu positif. Lalu untuk yang error mutlak kuadrat, tinggal dikuadratin aja dari 334 dikali 334 dengan hasil 111.556. Nah, untuk yang persen, error persen, kalian bisa menggunakan rumus 100 dibagi error mutlak 100 dalam kurung dikali dalam kurung error mutlak dibagi 5.000. 5.000 ini dari demand si bulannya lagi, kita balik lagi ke sini. Demand si bulan saat di April itu 5.000, berarti kita pakai di sininya 5.000. Lalu kenapa ini dikali 100? Dikali 100 karena ini kan persen ya. Jadi kita langsung untuk mempersenkannya itu tinggal dikali 100 aja gitu. Nah, sudah sampai sini, sudah sampai pembagian, ditemukanlah hasil 6,68%. Nah, begitupun seterusnya teman-teman. Nah, di sini kan udah ada rumusnya, kalian tinggal catat.
Nah, terus sampai ke bawah kalian hitung dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai Desember. Sudah ditemukan hasilnya seperti ini. Sekarang kita cari totalnya. Nah, totalnya ini itu tinggal ditambahin ya, yang di total tuh apa aja sih? Yang di total itu error, error mutlak kuadrat, dan error persen. Nah, aku kasih tahu lagi. Penggunaan error mutlak ini yang mana aja sih yang buat MAD, MSE, dan MAPE? Untuk yang MAD kalian memakainya error mutlak. Jadi MAD nih, MAD. Nah, gitulah. Nah, untuk yang error mutlak kuadrat kalian makainya MSE untuk perhitungan di MSE. Nah, untuk yang terakhir sudah pasti MAPE. Nah, jadi yang kita hitung itu ini aja gitu, yang kita totalkan. Nah, ini ya totalnya 5.300, 4.549.891 dan 87,66%. Lalu kita masuk ke perhitungan MAD, MSE, dan MAPE. Udah selesai semua itu, kita masuk sini. Untuk MAD, kalian tinggal bagi aja total dari error mutlak dibagikan 9. Nah, 9 ini dari mana? 9 ini berasal dari bulan yang dihitung. Di sini kan kita nggak pakai 3 bulan ya. Kan bulan Januari, Februari, dan Maret ini kita nggak hitung, berarti ini kita abaikan aja. Kita abaikan. Yang kita hitung itu hanya dari April sampai Desember. Ini yang kita total, berarti di sini ada berapa? April 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini berarti 9. Yang Januari, Februari, Maret kita abaikan saja, ini nggak usah di sini. Jadi pembagi dari MAD, MSE, dan MAPE sama ya semuanya rumusnya. Kalian tinggal tinggal total dari si error mutlak tadi tinggal dibagi si total jumlah bulan yang dihitung. Nah, saat ini 9 karena kita pakai 3 bulan ya. Jadi isinya kosong. Nah, kalian tinggal 5.301 dibagi 9. Didapatkanlah hasil 589. MSE kalian tinggal bagi 4.549 891 perak dibagi 9 dengan hasil 505.543,4 perak. Lalu untuk yang MAPE, kalau untuk yang MAPE kalian perhitungannya nggak usah lagi pedulikan persenannya, karena persenan itu emang khusus MAPE aja gitu. Jadi kita tinggal ambil angkanya aja. Nah, kalau di sini MAPE sama dengan 87,66%, 66 dibagi 9 dengan hasil 9,74. Nah, beres, kita sudah meramalkan memakai 3 metode yaitu MAD, MSE, dan MAPE. Mean square error, mean average percent error. Kesimpulannya gimana untuk yang B? Jadi, untuk perbandingan peramalan yang sudah dilakukan, ditemukanlah peramalan terbaik. Karena kan kita disuruh soalnya itu mencari peramalan terbaik ya. Kita lihat lagi di sini. Nah, bandingkan peramalan mana yang lebih baik dengan menggunakan MAD, MSE, dan MAPE. Nah, karena kita di sini mencari yang terbaik, kita cari yang paling kecil. Kenapa harus yang paling kecil? Karena gini, di rumus ini yang paling nilai dari MAD, MSE, dan MAPE ini yang paling kecil adalah yang paling baik. Kenapa? Karena semakin kecil nilainya, semakin kecil terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam pengoperasian. Nah, maka dari itu, bahasanya untuk mempresentasikan kita memakai nilai yang terkecil atau nilai terbaik gitu. Walaupun di sini ada nilai terbesar kan. Nah, di sini ada 505.543,4% gitu. Tapi kita tetap pakai yang 9,74 gitu. Jadi, untuk perbandingan peramalan yang sudah dilakukan, ditemukanlah peramalan terbaik yaitu MAPE dengan hasil 9,74. Selesai, teman-teman. Nah, mungkin dicukupkan aja pertemuan brilian kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.